Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Dan hari ini saya akan menginterview seorang agent properti yang luar biasa sekali. Dan beliau terkenal dengan closingan jumbonya. Dan dia bisa melakukannya secara konsisten. Nah, siapakah dia? Dia adalah Pak Cipto. Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen di YouTube channel ini. Silakan saksikan ini. Selamat pagi Pak Cip. Pagi Pak Andi. Waduh, luar biasa sekali nih. Sabtu-Sabtu masih di kantor nih kelihatannya Pak. Iya Pak, lanjut terus. Oke, kita mulai sekarang teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan berbincang dengan Pak Cipto, prinsipal dari Rewet CBD dan Rewet Darmo. Beliau ini orang yang luar biasa sekali dan sangat terkenal di antara teman-teman Rewet karena transaksinya ini kalau teman-teman lain itu transaksi gajah, kalau Pak Cip ini transaksi dino ya. Besar sekali kalau sekali transaksi. Jadi kalau transaksi itu dan itu rutin ya tiap tahunnya ya. Selalu ada transaksi dinosaurus. Nah, jadi model kayak Pak Cip ini kalau saya bilang ini di antara setiap 1000 marketing itu cuma ada satu orang nih model-model kayak gini nih. Makanya hari ini saya akan menginterview beliau. Kira-kira gimana sih kisah suksesnya? Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama, Pak. Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang Pak Cipto sebelum gabung dengan agent properti di Rewet, Pak? Dan alasan mengapa akhirnya gabung sebagai agent properti di Rewet, Pak Cip? Thank you Pak Andi untuk ini kita discuss nih sama-sama nih. Pak Andi kan juga salah satu senior di Rewet dan juga terkenal juga di Rewet ini Pak. Jadi Pak Andi juga sama ini Pak. Oke, thank you. Mungkin sebelumnya saya sendiri di Rewet sudah sekitar 13-14 tahun lah Pak ya. Tapi sebelumnya kita adalah profesional juga sih. Kita profesional di multinational company dan kita juga di perusahaan tersebut mungkin sudah sekitar 9 tahun juga ya. 9 tahun juga. Jadi anak muda yang istilahnya dulu dapat gaji gede lah Pak. Ya. Oke. Waduh. Anak muda dapat gaji besar, cuman somehow di satu titik kita berasa kita harus berubah. Di satu titik kita harus berubah ya Pak ya. Apa yang membuat Pak Cipto akhirnya kok berubah ya kan? Maksudnya kan sudah anak muda mapan ya dengan gaji yang lumayan besar. Kenapa kok akhirnya berubah haluan ya? Karena kan di Rewet kan seperti kita tahu bahwa tidak ada gaji ya. Betul. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita melihat dari segi penghasilan sudah cukup untuk anak muda, sudah jauh lebih dari cukup. Cuman kita harus lihat ke depan lagi Pak. Jadi kita selalu melihat, anggap aja kita 10 tahun pertama kita belajar, next step-nya 10 tahun berikutnya kita mau ngapain Pak? Kan kita harus pertimbangkan juga. Jadi waktu itu saya berpikir 10 tahun ke depan, istilahnya hampir umur 30, saya harus berubah. Jadi ya kita akhirnya coba balik ke pertanyaan Pak Andi, kenapa dulu saya pilih Rewet? Sebelum kita join Rewet, kita sempat survei nih Pak, brand-brand mana yang punya properti yang oke, yang secara nasional bisa diakuin. Karena kebetulan saya juga aslinya di Jakarta, tapi udah pindah ke Surabaya. Jadi makanya waktu itu saya pengen tarik brand yang di Jakarta ada, di Surabaya ada, dan di luar kota juga ada. Jadi setelah tanya beberapa kenalan, beberapa teman, akhirnya kita putuskan masuk join di Rewet. Gitu juga. Jadi ya. Oke. Tapi kenapa kok Surabaya Pak? Bapak kan orang Jakarta ya. Kenapa kok akhirnya pindah ke Surabaya tuh? Karena baru waktu kita kerja di multinational company itu dari Jakarta 2 tahun dipindahin ke Surabaya Pak. Oh, begitu. Oke. Saya dan sewaktu kita mau mulai bisnis Rewet ini,
Saya hanya kepikiran, kebetulan kan saya tidak ada relasi, nggak ada teman, nggak ada saudara di Surabaya nih. Benar-benar rantauan lah Pak ya. Jadi saya pikir kalau saya sudah mau balik ke Jakarta lagi, saya harus memulai cari bisnis, teman-teman bisnis yang baru. Sedangkan saya kan sudah terlanjur di Surabaya. Jadi ya sudah, kita langsung di Surabaya terus Pak, sekarang Pak. Oke. Terus Pak Cip, ini kan seperti pembukaan saya tadi. Pak Cip ini kan banyak agent ini iri dengan closingannya Pak Cip nih. Closingannya itu memang mungkin secara unit tidak banyak, tetapi sekali closing komisinya bisa MM-an nih. Dan saya kalau mencatat Pak Cipto ini setiap tahun juga komisinya, supaya teman-teman agent semua tahu, ini tidak pernah di bawah 1 miliar ya. Dengan mungkin 3-4 tahun terakhir ini tidak pernah di bawah 1 miliar. Bahkan yang tahun terakhir mungkin saya dengar hampir 2 miliar ya Pak ya, 1 tahun ya. Betul, Pak. Nah itu kira-kira apa sih Pak strateginya kok bisa konsisten tiap tahun itu menghasilkan komisi yang MM-an seperti gitu Pak Cip? Itu jawabannya mungkin kita harus flashback ke belakang sedikit ya Pak ya. Karena kita tahu pada dasarnya kan kalau kita sebagai agent properti, kita mulai di Surabaya juga dengan nol. Sebelum kita closing besar, kan kita harus closing kecil dulu nih Pak. Nah, jadi boleh dibilang seperti yang di Rewet selalu sampaikan, sebenarnya agent properti membutuhkan 10.000 jam terbang. Jadi seperti pilot itu kurang lebih kalau dipukul rata kurang lebih 10 tahun lah Pak. Ya kan? Jadi waktu saya mendapat di info seperti itu 10.000 jam, saya langsung flashback. Oh iya, saya sendiri di Rewet sudah 10 tahun, di atas 10 tahun penghasilan saya seperti Pak Andi bilang itu sudah lebih konsisten. Di atas 10 tahun itu Pak. Ya kan? Jadi kita lihat memang semua butuh waktu dan butuh jangka panjang, long term. Karena balik lagi, saya rasa seperti Pak Andi, seperti saya dan teman-teman yang lain yang sudah lebih dari 10 tahun, kita boleh dibilang kan fight di bisnis ini Pak. Nah, jadi itu yang harus dimengerti oleh teman-teman, butuh fondasi, butuh dasar yang kuat untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, kita juga harus saling belajar. Ini yang kita selalu disampaikan oleh Rewet, kalau kita harus continuous learning. Jadi, karena saya terus melihat, kalau kita berhenti belajar, berhenti ikut training, berhenti ikut seminar, berhenti ikut APP dari Rewet, mungkin di suatu saat ini, di tahun itu kita nggak kelihatan, Pak. Tapi begitu tahun kedua kita makin stop belajar lagi, ya boleh dibilang omsetnya makin mengikuti, nanti menurun Pak. Jadi kenapa kita selalu continuous learning untuk menjadi lebih baik sih. Oke. Pak, terus gini Pak, saya ini kan sering ketemu dengan klien-klien besar yang kira-kira propertinya puluhan M ya. Saya selalu waktu interview dengan mereka atau istilahnya ketemu dengan mereka selalu bilang, kenal Pak Cipto ya dari Rewet. Selalu seperti itu, Pak. Jadi rata-rata klien besar itu kenal yang namanya Pak Cipto dari Rewet. Nah, mereka juga bilang, wah saya kemarin tuh baru makan tuh sama Cipto. Nah, ini yang saya pelajari dari Pak Cipto, bahwa personal relationship Bapak dengan klien-klien ini, itu cukup luar biasa loh. Itu bisa diceritakan sedikit, Pak? Oke. Jadi seperti yang saya selalu ingat sih ya, makanya ini kenapa saya selalu ikut training. Relationship dan komunikasi adalah sangat penting. Dan untuk menjalin relationship yang baik itu bukan hanya butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu bertahun-tahun ya Pak ya. Nah, jadi kenapa kita long term di sini? Karena mereka kenal saya dari saya sebelum married, dari saya mungkin barusan married. Mungkin waktu 5 tahun, 10 tahun yang lalu mereka baru kenal saya hanya sebatas kenal dan belum pernah ada transaksi. Tapi selama 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun ini kita selalu menjalin hubungan. Jadi di suatu saat kita ada properti yang bagus dan kita info ke mereka, proses untuk memperkenalkan diri, proses untuk menjalin kepercayaan sudah nggak perlu Pak. Jadi ibaratnya saya selalu bilang teman-teman, ibaratnya kita seperti sniper ya, penembak segitu Pak. Jadi kalau sewaktu kita udah mulai tawarkan, kita udah tahu nih, pasti klien ini mau. Di antara 5 pasti 1 mau. Jadi kita langsung tembak sasaran, langsung kena Pak.
Karena kita proses perkenalan diri, proses menjalin relationship sudah kita lewati. Beda dengan teman-teman yang misalnya baru kenal, kita tahu nih barang murah pun, pasti mereka tanya, ini murah atau enggak? Nah, kalau sekarang kan kita kan nggak perlu, oh ya bener ya Cipto yang murah ya. Mereka langsung percaya, Pak. Itu yang keunggulan yang kita dapatkan setelah kita long term di bisnis ini ya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah relationship di dalam bisnis itu salah satu kunci ya Pak Cip ya? Karena selama ini kan kita kasih mereka investasi yang menguntungkan Pak. Ya hukum alam apa kalau kita kasih investasi menguntungkan pasti mereka ingat sama kita. Nah, jadi ini mungkin teman-teman ini kan juga bertanya Pak. Dalam arti kan banyak dari mereka kan mungkin gimana sih cara closing besar itu? Pembelinya dapat dari mana? Kan banyak yang istilahnya teman-teman ini banyak fokus kepada online dan sebagainya. Cuma kalau saya lihat Pak Cip, ini justru bukan online-nya ya untuk closing-closing besar ya. Malah yang hal-hal yang simple atau yang justru yang cara pemasaran yang konvensional mungkin dipakai Pak Cip. Mungkin bisa diceritakan Pak Cip untuk pemasaran properti jumbo ini. Sebenarnya enggak juga sih Pak Andi. Apalagi di masa pandemi ini, saya termasuk orang yang belajar untuk digital juga Pak. Jadi gitu, baik. Ya. Cuman di luar dari itu semuanya, saya rasa gini, sebelum kita closing, kan kita istilahnya harus melakukan promosi dulu, Pak. Ya kan? Nah, promosi ini kita lakukan supaya kita untuk mendapatkan respon. Nah, mungkin yang saya lebih kuat itu respon yang sudah masuk di handphone saya. Biasanya saya kategorikan, Pak. Ya kan? Dia respon dari misalnya dari koran itu di bulan berapa, tahun berapa itu saya catat Pak. Okay? Jadi setelah itu saya catat itu di save dulu nomor handphone, saya follow up dan follow up saya ini kadang kan bedanya apa dengan marketing baru? Marketing baru kadang-kadang kalau ditelepon setelah kita follow up 1 kali, 2 kali, 3 kali mereka kan give up. Nah, kalau kita sih follow up terus Pak. Selama berapa kita follow terus Pak. Walaupun kadang-kadang nggak diangkat, ya kita broadcast. Dan cukup mengagetkan juga, ternyata klien yang respon yang bahkan belum pernah ketemu. Kalau saya broadcast setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Pak, sampai 10 tahun. Ternyata broadcastnya saya selalu disimpan kok sama mereka Pak. Oh gitu ya? Selama kita nggak ganti baru ya Pak ya. Nah, dan menariknya, setelah kita closing, oh Pak, saya kenal Bapak udah lama loh Pak. Iya Cipto, saya kenal kamu sudah mungkin 7 tahun yang lalu kali, ya kan? Tapi belum pernah ketemu loh Pak. Cuman selalu by phone, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan itu kan butuh tingkat konsisten yang cukup tinggi ya Pak ya. Gitu sih Pak. Jadi klien itu betul-betul digiring ya Pak ya. Jadi nggak bisa langsung closing, tetapi kalau saya dengar dari Pak Cipto ini malah ada yang sampai tahunan baru bisa closing akhirnya ya. Tahunan Pak. Dan juga jangan berpikiran kalau ya balik lagi saya berhubung saya tidak ada usaha, nggak ada relasi, nggak ada saudara di Surabaya. Jadi saya dapetin respon itu dari mana kan? Pertanyaan sering seperti itu juga tuh Pak. Betul. Ya kan, ya? Betul. Balik lagi. Jadi saya selalu istilahnya kita selalu belajar apa yang disampaikan oleh lewat. Dapat klien dari mana? Dari promosi koran, internet, open house. Nah, kalau klien datang untuk lihat open house, ya kan? Kita belum tahu kemampuan klien ini sebenarnya. Cuma setelah kita gali berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru ketahuan, oh ternyata dia pengusaha ini, oh dia ternyata punya ini. Dan itu baru ketahuan, oh ternyata dia potensial klien yang cukup besar. Gitu. Ya semua butuh waktu lah Pak Pandi. Iya. Pak, boleh tahu kira-kira transaksi terbesar Bapak berapa sih Pak? Sekarang ini, nggak, mungkin saya harus cerita dikit. Closingan pertama saya, waktu saya direwet, itu saya dapat komisi kurang lebih 500.000 Pak. Waduh, iya, luar biasa itu ya. 500.000 udah istilahnya kepalanya dongak ke atas Pak, udah Pak, bangga banget. Iya. Jadi kurang lebih saya masih ingat itu kurang lebih sekitar 90 juta Pak transaksinya Pak. Tapi waktu itu saya berpikir
Ya sebenarnya 500.000 waktu itu kurang juga Pak, minus Pak. Iya. Iya. Kita mulai bermimpi, dari 90 juta kalau saya jual 500 juta gimana ya? Nah, sampai saya mimpi lagi, kalau saya jual 1M gimana ya? Oh bisa, kesampaian juga. 5M gimana ya? Kesampaian juga. Sempat suatu waktu kita stuck Pak. Kita mental block. Nah, kita mental block ini, saya cuma bisa jual di angka 3-5M. Nah, cuma saya pikir-pikir, nah balik lagi Pak, karena saya sering ikut acara rewet di Jakarta, saya teman-teman Jakarta dari Jakarta, pada bisa jual hebat-hebat ya. Coba, masa sih saya nggak bisa? Ya kan? Di saat situlah saya mulai bertanya ke mereka, mulai belajar dengan mereka, dengan teman-teman rewet Jakarta. Dari situ saya mulai bermimpi lebih besar. Coba kalau saya bisa jual 10 miliar gimana, 20 miliar gimana. Dan kalau saya lihat historinya sih, sebenarnya penjualan saya step by step, Pak. Dari 1 miliar, miliar, 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 50 miliar, 70 miliar. Sampai sekarang saya belum pernah jual ratusan miliar, Pak. Nah, ini pengen coba 500 miliar gimana rasanya. Berarti tertinggi kira-kira 70 miliar ya, Pak ya? Lebih, Pak. Belum lebih dari 100 loh, Pak. Oh, oke. Kira-kira 90-an lah ya. 90-an miliar ya tertingginya ya. Pengen tahu Pak rasanya gimana dengan closing 100 miliar. Ayo. Soalnya kalau di Jakarta saya dengar ada yang sampai 300 miliar ya. Iya, Pak. Ya, saya 200 Waduh. miliar dulu bolehlah kita bertahap Pak Andi sama Pak Andi di kita nih. Pak, betul nggak sih Pak untuk bisa dapat komisi konsisten 1 miliar per tahun itu harus kira-kira closingannya juga yang cukup besar-besar ya Pak. Kalau closingnya cuma 1M atau 500 juta itu rasanya susah ya untuk mendapatkan komisi 1 miliar secara konsisten ya. Saya rasa balik lagi konsisten memang pasti mau dibutuhkan untuk closing besar, closing kecil ya Pak ya. Tinggal pertanyaannya sekarang konsisten ini yang menurut saya teman-teman perlu banyak fokus Pak. Karena fokus. Kalau kita sendiri yang udah lama kan kita fokus 100% Pak. Ya. Jadi saya rasa kalau teman-teman mau dari yang 500 juta, saya rasa bermimpilah untuk menjual yang lebih besar. Memang untuk menjual lebih besar itu bukan hanya butuh propertinya ya Pak ya. Menurut saya setelah dapat properti yang nilainya besar, itu perlu dikatakan perlu attitude yang baik, komunikasi yang baik, relationship yang baik. Jadi bukan hanya properti yang murah aja yang sebenarnya kita perlu Pak. Butuh aspek yang banyak sebenarnya. Jadi saya rasa kalau teman-teman berasa komunikasi skill-nya masih kurang atau attitude-nya masih perlu ditingkatkan, saya rasa dasarnya itu harus kita perbaikin dulu sih Pak. Oke, back to basic lagi ya. Yes, betul Pak. Baru kita bisa meningkatkan penjualan kita Pak. Oke, baik. Pak Cip ini kan juga selain top agent property yang bisa closing komisi secara rutin dan cukup besar. Nah, Pak Cip ini kan saya tahu juga manage kantor ya, 2 kantor yaitu Rewet Darmo dan Rewet CBD serta 1 kantor loan market, Pak. Kira-kira bagi waktunya ini gimana, Pak? Pak Cip ini membagi waktu antara manage kantor dan juga jualan pribadi, Pak. Yang pasti kita harus dengan tim kita harus benar-benar mempunyai dasar komunikasi yang baik sih Pak ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang handle 3 kantor, balik lagi Pak, kita harus tahu perkembangan mereka seperti apa, dan juga semakin tim kita besar, mungkin tim saya sekarang ini masih relatif menengah sedang lah ya. Mungkin timnya Pak Anies lebih besar. Cuma karena saya tahu detailnya mereka, listingan mereka di mana aja. Karena saya tahu dan saya yakin semua marketing punya potensi untuk dapat listingan yang besar. Nah, kalau mereka sudah dapat listingan besar, pastikan mereka juga cerita ke kita, Pak. Karena kita menganggap teman-teman marketing ini kan sebagai partner kerja kita. Jadi mereka discuss. Jadi kalau mereka dapat listingan dan mereka promosi, mereka selalu discuss dengan kita, dan otomatis kan kalau klien listingannya besar kan kurang lebih
ternyata saya sendiri punya database untuk yang cari properti itu, ya. Jadi bisa terkadang closingan yang besar itu hasil dari listingan teman-teman, Pak. Oke. Jadi mereka tahu kalau listingan besar, coba kita ngobrol dengan Pak Cipto. Belum tentu saat itu saya langsung punya database. Cuman yang saya selalu sampaikan, listingan yang besar itu kita harus promosikan. Nah, saya kurang setuju dengan teman-teman yang promosi hanya lewat broadcast WA. Dan juga saya sangat tidak setuju kalau misalnya mungkin ada beberapa teman udah closing dari orang atau mungkin fokus di online bisa. Karena saya menganggap saya kembali ke basic lagi, saya selalu bilang jalankan semuanya. Koran dijalankan, flyer dijalankan, open house dijalankan. Karena masing-masing itu punya persentase closing sendiri-sendiri. Dan juga memang ternyata terbukti teman-teman yang fokus di open house, fokus di mana, mereka bisa closing. Cuma kan balik lagi, kita pengen closingnya setiap bulan atau 3 bulan sekali. Karena kalau kita sebut rata-rata marketing kan closing 2,5 bulan. Nah, jadi kalau kita pengen closing tiap bulan, satu, balik lagi. Seperti yang Rewet selalu sampaikan, fokus di trade area. Jadi, saya lihat contoh seperti teman-teman Rewet di Ponorogo, mereka fokus di pusat kota. Rewet CBD juga fokus di pusat kota. Cepat atau lambat kan pasti akan timbul, tahu nih, ini listingan mana yang muncul baru, dan kita bisa closing di situ kan. Kalau kita tidak fokus di trade area, untuk persentase closing tiap bulan mungkin rada susah. Bisa, tapi Baik Pak Cipto. Terus Pak Cipto, saya tadi kan ngomong mengenai loan market ya. Saya kemarin itu iseng-iseng Google. Kalau loan market itu kan bahasa Inggris, Pak. Saya Google itu broker pinjaman itu tidak ada loh di Google-nya Indonesia, Pak. Nah, mungkin bagi teman-teman agent ini kan bisa tolong dijelaskan juga apa sih, Pak? Loan market itu sebetulnya apa sih, Pak? Jadi gini, loan market kan merupakan salah satu sister company-nya Rewet, Pak. Dan kita tahu Rewet kan franchise-nya dimulai dari Australia pusatnya. Rewet jadi di Australia sudah 100 tahun, nah di Indonesia 23 tahun. Untuk loan market itu juga family business, Pak, dari Rewet, dan loan market itu sudah 25 tahun di Australia, Pak. Di Indonesia ini baru tahun, 2,5 tahun lah ya. Nah, apa itu loan market adalah partner, kita sebutnya apa ya? Partner klien-klien kita untuk berhubungan dengan bank. Jadi kalau kita istilahnya di Rewet itu broker properti, loan market itu broker kredit. Dan di tim kita sendiri pun marketingnya benar-benar beda. Jadi marketing properti dan marketing kredit itu berbeda karena fokusnya memang berbeda. Dan juga loan market adalah perusahaan broker kredit pertama di Indonesia dan satu-satunya yang mungkin satu-satunya di Indonesia ya, dan sudah tercatat. Saya rasa begitu sih. Dan sudah saya rasa begitu. Jadi OJK sendiri pun menjadikan loan market ini sebagai pilot project. Jadi loan market merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan mungkin hampir semua bank sekarang ya, Pak ya. Hampir semua bank yang kita kerjasama resmi. Nah, jadi seringkali properti dan kredit menurut kita sih koneksinya luar biasa. Jadi kalau banyak pembeli yang mau beli properti lewat Rewet maupun lewat agent lain, pasti kemungkinan besar mereka butuh kredit. Nah, kreditnya ini mereka banyak cari lewat loan market sekarang ini, Pak. Karena loan market bisa membantu mereka. Sebenarnya kredit ini kan bank kan melihat bukan hanya jumlah uang yang ada di bank. Mereka melihat caranya, mereka melihat latar belakang usahanya seperti apa.
Dan banyak sekali debitur yang kan hanya main ke beberapa bank besar. Begitu mereka ada sedikit kendala, bank besar menolak, mereka sudah bingung cari kemana. Akhirnya mereka minta tolong bantu loan market untuk carikan bank yang cocok dengan latar belakang usaha, cocok dengan background keuangan mereka. Jadi kenapa loan market bisa lebih spesifik, karena teman-teman loan market juga rata-rata semua bekas ex-banker ya. Oke. Terus Pak Cip, kan juga sekarang broker properti juga bisa jualan kredit ya. Nah, apa sih bedanya kredit yang ditawarkan oleh agent properti dan oleh agent dari loan market, Pak? Oke, untuk agent properti sebagian besar itu mereka menawarkan KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, untuk loan market kita bisa membantu selain KPR, kita juga bisa membantu kredit investasi, kredit rekening koran, kredit jadi banyak klien-klien kita tuh pengusaha-pengusaha yang butuh modal kerja untuk perputaran usaha, mereka cari kita, Pak. Karena teman-teman di bank, jadi mereka tahu, oh contohnya usaha kayu, mungkin banyak bank yang nggak mau menolak. Tapi ada beberapa bank yang masih menerima usaha kayu sebagai jaminan debitur. Gitu, Pak. Jadi kita bisa bantu. Oke. Jadi lebih variasi ya pinjamannya ya? Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Nanti mungkin saya akan bahas lagi lebih lanjut mengenai loan market di sesi khusus nih, Pak ya. Baiklah. Nah, terus kemudian ini kan masa-masa juga masa pandemi corona ya, Pak Cip ya. Semuanya menjadi serba tidak mudah ya. Nah, apa sih strategi Pak Cip dalam menghadapi pandemi ini baik secara individu agent dan juga sebagai pemilik kantor, Pak? Satu hal seperti yang kita selalu diskus dengan Pak Andi juga dan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah mindset. Mindset kita juga harus dibetulkan dulu sebelum kita melakukan hal yang lain. Jadi kalau kita masih terpengaruh dengan pandemi ini, kita teruslah akan berpengaruh juga. Cuman semenjak kita bisa berubah mindset kita, mental block kita, itu akan mengikuti semuanya, Pak Andi. Dan yang kedua adalah selalu melakukan aktivitas seperti normal. Jangan sampai kita work from home, tapi kita tidak melakukan aktivitas pekerjaan, promosi, dan itu yang jangan. Jadi saya rasa kalau teman-teman melakukan aktivitas promosi, selalu akan ada respon-respon baru dan selalu kita bisa berinteraksi dengan calon pembeli yang lain. Oke, baik Pak Cip. Mungkin yang terakhir Pak Cip, kira-kira pesan-pesan terakhir Pak Cip buat para agent nih dalam menghadapi sisa tahun 2020 ini kira-kira bagaimana Pak? Yang pertama, kita harus membetulkan mindset kita dulu. Yang kedua, kita harus buat setup target goal yang baru. Kita masih ada waktu setengah tahun, 6 bulan depan, kita harus tentukan goal kita, dan kita harus tahu, kemarin saya juga dapat, makanya kita selalu belajar ya, kita ada istilahnya grow, Pak. Grow itu singkatan dari, yang pertama goal, yang tadi saya sebutkan, R-nya itu apa? Reality. Realitinya kita posisinya di mana ini? Ya. Yang O-nya itu kita sebut opportunity, yang W-nya weakness. Nah, kita harus tahu goal kita pengen mencapai grosscom EPC misalnya 600 juta. Oke, realitinya kita sekarang sudah posisi di mana ini? Apakah 50, 100, 200? Okay. Dan opportunity selain kita udah tahu realitinya, kita harus ngapain ini? Kita harus berbuat apa? Dan itu harus benar-benar ditulis. Oke. Dari situ kita tahu opportunity seperti apa dan kita tahu weakness kita seperti apa. Setelah kita tulis, kita harus discuss dengan partner kita. Partner kita adalah kantor, principal, manager, team leader kita. Untuk mengcover weakness kita gimana, opportunity seperti apa, ya kan? Baru kita, karena ini kan kerja tim, Pak.
Ya, kita nggak bisa single fighter, tapi kita lebih cepat, lebih jarak jauh. Ingat, pandemi ini kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah kita larinya maraton, Pak. Kondisi seperti ini, Pak. Bukan sprinter, Pak. Itu yang harus teman-teman ingat semuanya. Ini maraton. Kita harus atur nafas, kita harus atur aktivitas kita, karena kita jangka panjang kerjaan seperti ini, Pak. Oke. Itu aja, teman. Kita harus menyadari ya, posisi realita kita seperti apa sekarang ini, opportunity seperti apa, weakness kita seperti apa, baru kita bisa mencapai goal kita, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Cip. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak. Dan semoga interview ini bermanfaat bagi teman-teman dan ada yang nyusul Pak Cip nih, bisa closing jumbo ya. Betul Pak. Dan juga besok saya harus diskusi dengan Pak Andi juga nih soalnya nih. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Cip. Ya, thank you.